paham ya? Ya. Buntam dulu mulai. Saya dulu ya. Udah anak-anak kita mulai ya. Ya, Bu. Udah siap kan? Siap, Bu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya kalian jangan videonya dibuka ya. Jadi wajahnya dinampakkan biar Ibu bisa lihat ya. Ya baiklah anak-anak, pada pelajaran kali ini Buat moto ya? kita akan membahas tentang Ini aja foto juga tuh. mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram ya. Kalau di buku paket bab 12. Tuh ya. Ya. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Apa-apa berdua? Sehat ya? Sehat? Ya, sehat, Tetap Bu. semangat ya, walaupun kita belajar secara daring ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Ya baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Bab 12 ini ya membahas tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal atau yang haram. Dan juga kriteria-kriterianya ya. Nanti kalau kalian buka sambil buka buku paket ada di bab 12. Nah, bagaimana ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram? Ini kita bisa lihat peta konsep di sini. Makanan atau minuman yang halal itu, nah kita bisa melihat dari wujudnya atau jenisnya. Karena itu, yang kedua cara mendapatkannya, kemudian proses mengolahnya. Nah ini, tentunya makanan yang halal ini nantinya akan berdampak positif jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini positifnya terhadap apa? Ya terhadap tubuh kita, terhadap jiwa kita, terhadap akal juga terhadap ruh ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, ada juga makanan atau minuman yang haram. Ini bisa kebalikan daripada yang halal. Berarti haram ini dilihat dari wujud atau jenisnya, kemudian cara mendapatkannya, kemudian proses mengolahnya. Ya. Nah, dari makanan yang haram juga tentunya akan membawa dampak. Cuma kalau yang ini dampaknya tentunya negatif terhadap tubuh kita ya. Negatif terhadap akal, terhadap pikiran, terhadap ruh juga ya. Itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian dari sini tentunya kalau kita sebagai umat Islam atau beriman, nah ini akan membawa dampak yang positif kalau hal ini kita laksanakan. Artinya mengkonsumsi makanan yang halal, tapi juga menjauhi makanan yang haram. Insya Allah nanti akan membawa dampak yang positif bagi tubuh dan akan menjadikan pada diri kita itu menghasilkan sikap yang mulia, yang tentunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Nah, perhatikan, ini kriteria makanan dan minuman halal berdasarkan Al-Quran. Nah, ini, mungkin kalian tahu ya makanan itu apa? Secara bahasa artinya, makan itu berasal dari bahasa Arab. To'am asal katanya. Atau bentuk jamaknya adalah atimah, yaitu artinya makanan. Nah, ada juga minuman. Minuman itu asal kata dari bahasa Arab juga, yaitu syaroba. Menjadi bentuk jamak asyribah atau artinya minuman. Ini ya. Kemudian kriteria makanan dan minuman yang harus kita konsumsi ini harus kita tahu bahwa makan dan minum itu ada yang halal dan ada juga yang haram. Di sini perhatikan, mungkin kalian sudah tahu lah
selama ini apa saja makanan yang halal, kemudian apa saja makanan yang haram. Berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 88 ya. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Ini. Nah, tentunya makanan yang halal dan baik ini artinya makanan yang berdampak dapat memelihara diri kita, ya, yaitu tadi membawa dampak positif, ya. Tuh. Kemudian makanan yang baik, ya, tentunya makanan yang dianggap dan dirasa oleh jiwa sebagai yang baik. Nah, ini nanti akan berdampak pada mental kita sebagai manusia ini, atau jiwa atau ruh ini biasanya, ya, sehingga nanti akan menampilkan sikap yang baik dengan mengkonsumsi makanan yang halal atau yang baik juga tuh. Atau yang baik itu bisa disebut dengan makanan yang mengandung gizi, ya, makanan yang nutrisinya baik. Nah, itu yang menyehatkan bagi tubuh. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Tadi kan di situ Allah sudah memerintahkan. Di samping ada di Quran tadi Al-Maidah ayat 88, ini ada juga di Quran surat Al-Baqarah. Ini, coba siapa yang mau baca nih? Ada yang mau baca tidak? Halo? Nah, perhatikan aja dulu ya. Nanti kalian baca masing-masing di rumah. Nah, ini ayat yang menjelaskan ya, yang menjelaskan tentang perintah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Atau ini disebut dengan dalil nakli. Awas nih, kalian kadang-kala tidak tahu dalil nakli itu apa. Dalil nakli itu adalah ya sumber hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis, ya. Nah, ini dari Al-Qurannya. Ibu baca nih, Ibu contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru kuntum iyyahu ta'budun. Ini. Oh, di sini ada ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, di sini perintahkan untuk orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Di situ ada kata thayyibat, ya, yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah, bersyukur. Nah, kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Berarti di sini juga sudah jelas, ya. Ini Allah memerintahkan kita supaya makan makanan yang halal dan baik. Ya, demikian juga di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang ini, ya. Kalau ada di buku paket nanti kalian buka aja, ya, di halaman 213 dan seterusnya, ya. Nah, ini di sini juga Allah memerintahkan supaya kita ini memakan makanan yang halal dan baik, ya. Tuh. Nah, ini kalau yang tadi Allah menyuruh kita untuk bersyukur, ya. Nah, ini di sini supaya kita bertakwa. Di situ ada kata wattaqullahallazi antum bihi mu'minun. Tuh, ya. Di samping kita mengkonsumsi makan makanan yang halal dan baik, juga kita diperintahkan untuk bertakwa. Nah, tentunya orang yang bertakwa itu insya Allah orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tentunya akan memilih makanan, hanya makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram, ya. Nah, ini. Nah, berdasarkan ayat tadi, ya tentunya tadi udah dijelaskan, ya. Kita diperintahkan makan makanan yang halal. Nah, ini. Makanan halal itu apa? Ya, makanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah ada misalkan di dalam Al-Quran atau sunnahnya perintah itu, ya. Kemudian ini makanan dan minuman halal. Nah, ini tentunya diperbolehkan oleh Allah ini, ya, yang harus dikonsumsi oleh umat manusia. Nah, ini
Dan makanan yang halal ini tentunya ada dasar hukumnya dari Al-Quran ataupun hadis. Nih, wajib mencari makanan dan minuman yang halal, khususnya bagi umat Islam yang sudah jelas-jelas setiap makanan yang halal, minuman yang halal, kemudian yang haram sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Nah, tadi udah ya, makanan halal itu ada halal, ada toyib kriterianya nih. Jadi kalau kalian mau mengkonsumsi makanan atau minuman itu harus ada 2 kriteria ya, atau ada 2 syarat ya. Berdasarkan ayat tadi ya, yaitu halal dan toyib. Ya, ini halal tadi udah Ibu jelaskan, toyib itu udah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian ada lagi ketentuannya. Jika kita sebagai orang yang beriman, maka harus perhatikan juga ya ketentuan atau kriteria minuman yang halal. Ada 3 kriteria tadi dari awal sudah Ibu sebutkan. Pertama, ya jenisnya, wujudnya itu harus halal. Kalian tahu kan makanan yang halal misalkan nasi ya. Kemudian juga apa tuh? Bubur ya. Daging ayam yang sudah dimasak. Nah, kemudian juga apa dan lain sebagainya lah, banyak ya makanan yang halal atau juga minuman yang halal ya seperti air putih ya dan lain sebagainya. Nah, itu dari itu wujudnya ya atau zatnya. Kemudian cara mendapatkannya. Tentunya sebagai seorang muslim kita tahu mana makanan atau minuman yang halal dan haram. Kemudian kita juga kan seorang muslim itu kan berusaha. Usaha itu kalau ingin mendapatkan makanan kita tentunya harus bekerja. Kerjanya itu ya harus yang halal gitu ya, bukan dapat misalkan kamu membeli makan punya dari uang hasil mencuri. Itu berarti itu cara mendapatkannya sudah haram, tidak boleh ya. Jadi kalau mau apa diridhoi oleh Allah dan mau hidupnya berkah ya. Nah, apa yang kita makan ini harus cara mendapatkannya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan hasil kerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian juga proses mengolahnya. Proses mengolahnya itu kan kalau dalam Islam itu seperti menyembelih hewan ya. Misalkan ayam, kita memotong ayam itu untuk dimakan maka harus dimasak dan disembelih secara benar ya. Nah, ini termasuk ke dalam prosesnya itu. Nah, harus benar supaya tentunya apa yang kita makan ini menjadi berkah buat tubuh kita ya, menghasilkan tubuh kita ini menjadi sehat ya. Ya, ikuti dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, ini termasuk ke dalam prosesnya seperti penyembelihan itu dan lain sebagainya. Atau juga mungkin kalian tahulah kalau kita makan sesuatu yang kita yakini ini kira-kira proses pengolahannya tidak baik, itu jangan dimakan ya. Kalau kita tahu proses pengolahannya baik, benar, sesuai ajaran agama Islam, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nah silahkan kalian makan dengan penuh keyakinan tentunya ya. Itu supaya berdampak positif bagi tubuh. Nah, kemudian ada jenis-jenis makanan halal. Menurut wujudnya ini, makanan yang disebut halal itu ya harusnya sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh Al-Quran dan hadis ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi ini. Itu. Yang makanan yang halal itu kalau menurut Allah halal sudah dinyatakan di dalam Al-Quran berarti halal. Kalau sudah dinyatakan di dalam hadis haram berarti haram, tidak boleh dimakan gitu. Nah, ini
Kemudian makanan yang tidak kotor atau menjijikan, tidak khobais ya, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nanti kalian buka di buku paketnya ya. Nah, ini di sini al-khobais itu jangan ya, itu menjijikan. Ini. Itu tidak boleh dimakan. Kemudian juga makanan yang mendatangkan mudarat. Mudarat itu makanan tersebut tidak membawa manfaat bagi tubuh ya, malah akan merusak tubuh kita, itu jangan dimakan ya. Itu seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi makanan yang membawa mudarat, mudarat tahu kan? Mudarat itu tidak artinya tidak membawa manfaat ya, tidak membawa kebaikan bagi tubuh kita. Jadi tidak boleh kalian makan. Tuh ya. Nah, ini. Nah, termasuk ada lagi juga ya. Ya, ini seperti hewan. Nah, ini yang halal dulu nih, ini yang halal ya. Nah, hewan-hewan apa saja atau makanan apa saja yang dihalalkan, diantaranya kalau binatang. Nah, ini ada hewan darat. Kalau dijelaskan secara terperinci seperti ini ya. Nanti kalian buka PPT-nya ya. Ini makanan halal, halal berarti yang diperbolehkan oleh agama atau syariat Islam. Tuh ya. Dan juga dikonsumsinya baik, bergizi, menyehatkan tubuh ya, bersih dan tidak menjijikan seperti halnya hewan. Ini termasuk ke dalam jenis-jenis makanan dan minuman yang halal ya. Hewan darat, misalkan sapi, kambing, ayam, burung itu atau unggas halal ya. Kemudian segala yang ada di laut, nah ini seperti ikan, cumi, udang dan lainnya itu. Nah, ini juga halal ya. Nah, kemudian juga seperti tumbuhan, seperti buah-buahan, biji-bijian, ini juga halal ya. Tuh. Nah, ini selanjutnya ada lagi makanan yang halal dalam ajaran Islam itu seperti kalau minuman ya, minuman. Tadi kan kita bicara makanan banyaknya. Nah, sekarang minuman. Nah, minuman seperti air. Air yang kita minum itu tentunya air yang bersih ya. Air yang bukan tercampur dengan barang yang najis atau barang yang kotor. Nah, atau misalkan air tercampur dengan racun, ya tidak boleh ya. Yang boleh itu ya air yang bersih ya, bersih, jangan ada campurannya seperti tadi. Seperti air minum yang kita minum juga ya, yang seperti kalian minum yang dicampur dengan pemanis, kemudian dengan pewarna itu ya, kalau ya walaupun halal tapi kalau tidak menyehatkan bagi tubuh jangan diminum ya. Itu karena bisa membawa sakit tubuh kita. Lama-lama kalau banyak-banyak minum seperti itu ya bisa menyebabkan penyakit. Ya, diusahakan hindari yang seperti itu kalau misalkan kalian tahu bahwa itu adalah tidak menyehatkan bagi tubuh. Nah, ini itu artinya minuman yang kurang menyehatkan. Ini. Kemudian di sini sudah jelas ya, tentunya kita berarti kalau sudah tahu makanan dan minuman yang halal dan yang haram, berarti kita sudah menjalankan kalau sudah tahu kita tinggal melaksanakannya ya, kita mengkonsumsi tapi juga meninggalkan makanan yang haram diharamkan. Tuh. Nah, ini sudah Ibu jelaskan tadi ya, minuman yang halal. Ini kemudian juga minuman yang halal ya seperti air tadi ya, itu. Nah, ini seperti air juga tadi kan udah Ibu jelaskan juga, ada yang dicampur dengan hal-hal yang kurang menyehatkan ya. Ya mungkin ini bisa aja kan diproduksi oleh suatu perusahaan ya. Kalau misalkan baik bagi tubuh kalian silahkan minum, tapi kalau misalkan tidak baik atau tidak menyehatkan bagi tubuh, tidak usah diminum walaupun itu halal karena bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini. Nah, tentunya ya anak-anak ini
Kalau kita sudah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menghindari yang haram, maka akan membawa dampak positif ya, membawa dampak positif. Nah, kira-kira apa aja tuh dampak positifnya? Yang jelas ya, tentunya akan membawa dampak menyehatkan tubuh kita. Ya, di samping itu kita juga akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari perbuatan dosa. Ini. Dan kita juga akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang berakhlak mulia. Ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sri yang mengenai makanan yang haram, makanan dan minuman yang haram ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya. Kemudian nanti akan di akhir ini akan ada tugas buat kalian. Makanya perhatikan baik-baik ya. Ya demikianlah Ibu tutup dulu dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, masih dilanjut. Terima kasih Bu Hajah Mutamana sudah menjelaskan tentang kriteria makanan dan minuman yang halal. Sekarang bagian Ibu untuk menjelaskan tentang kriteria tentang makanan dan minuman yang haram. Tapi sebelum itu Ibu akan cek ini ya, partisipan kok baru 63 ini? Iya tuh. 63 ini baru 62, 63 ini baru 2 kelas juga kurang. Pada kemana ya? Banyak yang nggak bisa masuk, Bu. Kenapa? Kenapa? Banyak yang bisa. Kenapa? Ini baru kebanyakan 63 participation ini hanya 2 kelas. Iya, sedikit banget. Kelas D, E, F, G. Berapa orang yang masuk? Mana kelas 8 D, E, F, G ini? Sedikit banget. Kalau enggak on kamera, berarti dianggap tidak hadir ya? Ya. Begitu ya? Sepakat? Oke, Ibu lanjutkan. Makanan dan minuman yang haram. Kalian perhatikan juga di buku paket halaman 218. Di surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan ya. Makanan yang dinyatakan haram adalah yang pertama bangkai. Kecuali 2, bangkai ikan dan belalang. Boleh itu namanya termasuk kategori yang halal. Selain itu disebut kategori termasuk makanan yang haram. Yang kedua babi. Termasuk kategori makanan yang haram. Yang ketiga darah. Yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Dan yang keenam, hewan yang disembelih untuk berhala. Itu ya, dalam ayat ketiga dari surat Al-Maidah dinyatakan berbagai jenis makanan yang diharamkan. Haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan dalam 2 macam, yaitu satu benda mati, yang kedua hewan. Terus yang keduanya haram yang berwujud hewan itu seperti apa? Tadi yang Ibu jelaskan seperti binatang yang meninggalnya atau matinya tercekik atau terjatuh dari kendaraan
Terus karena disuruh membunuhnya, contohnya tadi ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Itu karena wujud hewannya. Terus haram karena kita dilarang membunuhnya. Contohnya apa? Semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Dan yang seterusnya itu haram karena ada dalil yang melarangnya. Seperti himar jinak, keledai, hewan bertaring, burung yang berkuku tajam. Tuh ya. Di itu Bu. Selanjutnya 21. Yang ke-21. Slide 21. Makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, yang tadi makanan, yang sekarang minuman haram. Minuman haram yaitu minuman yang telah diharamkan, baik karena memabukkan atau merusak akal. Yang kedua, minuman yang memabukkan tetap haram dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak. Dan yang ketiga, jenis minuman yang diharamkan. Seperti apa? Khamar, tuak, bir, dan semua minuman yang memabukkan. Oke, slide yang ke-22. Oke, makanan dan minuman yang haram. Sebabnya kenapa? Yang pertama, haram karena cara mendapatkannya. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Bu Hajah Mutamana, hasil dari mencuri, merampok, korupsi, dan lain-lain. Apapun yang kita makan dari hasil tersebut, maka dinamakan makanannya itu adalah makanan haram. Sekalipun zatnya itu halal. Contohnya apa? Contohnya memakan ayam. Tapi ayam itu hasil dari mencuri. Ya, zatnya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Yang kedua, haram karena substansi barangnya. Haram dalam hal ini dapat dikategorikan dua. Tadi benda mati dan hewan. Oke. Lanjut, slide 23, Bu. Slide 23 bentar. Nah, yang kedua, minuman haram. Jenis minuman dikelompokkan menjadi satu, segala jenis minuman yang memabukkan. Contohnya apa tadi? Miras. Minuman keras. Terus yang kedua, haram karena terkena kopi. Haram terkena najis. Terus yang ketiga, air susu dari hewan yang haram dimakan. Yang terakhir, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan. Seperti air tape yang diubah menjadi minuman keras. Jangan coba-coba ya kalian ya. Anggur merah, Bu. Kenapa? Anggur merah. Apa? Bubur merah. Bubur merah mah bukan termasuk kategori makanan yang haram. Bubur namanya juga mau bubur merah, mau bubur putih, itu termasuk kategori makanan yang halal. Enak lagi bubur merah mah, apalagi bubur kacang hijau. Ya. Ini 63 kemana nih? Ibu sambil nyari-nyari anak-anak pada kemana ya? Tidur, Jumatan Bu. masih lama. Masa cuma 63? Udah 60. 63. Lanjut ya, slide ke-24. Kalian perhatikan slide-nya. 24. Belum.
Slide ke-24. Kok jadi gini? 24 apa tadi itunya? Menghindari? Ya, cara menghindarinya. Di sini nggak bisa. Oke, sambil lihat buku ya, halaman 220. Sambil lihat buku. Ada yang pegang buku? Gitu ya. Ayo. 24 ya. Ya. Sambil pegang buku kalian lihat halaman 220. Menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan nas Al-Qur'an atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada hikmahnya buat kita semua. Ya. Di antaranya ketika kita menghindari makanan dan minuman yang memabukkan atau yang diharamkan, itu kita akan terbebas dari segala sesuatu yang membahayakan baik untuk tubuh kita maupun untuk apa? Lingkungan kita. Ibu mau tanya sama kalian, pernah lihat orang mabuk nggak? Sering. Sering. Kalian rasanya gimana? Ayo, ibu ajak ngobrol. Ketika kalian mendapati orang itu sedang teler, sedang mabok, rasanya kalian gimana? Perasaan kalian itu gimana? Be aja, Bu. Hah, be aja? Nggak takut. Kalau ibu mah ngeri ngelihat orang yang mabuk gitu. Cuma aneh aja sih. Aneh. Kalian pernah bayangin nggak nih, seandainya posisi, naudzubillah min dzalik ya untuk kita semua, seandainya posisi keluarga kita sedang mabuk, terus kemudian dia, naudzubillah min dzalik, kemudian dia meninggal. Pada bisa masuk di kelas saya. Gimana rasanya tuh? Tadi kali Kasihan. Ya, sedih. Terus lanjut yang kedua, Muslim yang taat harus patuh dan tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Terus yang ketiganya, setiap Muslim wajib menghindari makanan dan minuman yang haram. Wajib tuh menghindari, sekalipun disediakan. Oke, lanjut ke slide 25, Bu. Jadi 25 slide-nya. Oke. Ini akibat atau dampak negatif dari makanan dan minuman yang diharamkan. 1, bahayanya. Selain merusak anggota tubuh kita, juga namanya makanan yang halal, makanan yang haram atau minuman yang haram, ketika kita konsumsi itu merupakan perbuatan Dosa. Yang kedua jelas membahayakan keselamatan jasmani dan rohani. Kenapa bisa begitu? Coba kalian pikir, orang mabok ketika berjalan di tengah jalan, apa dia sadar? Enggak, ketabrak mobil. Itu karena kenapa kita diharamkan memakan atau meminum atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Tuh baru 65 nih, udah mau selesai. Kelas D ada berapa orang? Kelas D coba sebutin namanya, siapa yang hadir? Afifah Ramadhani hadir, Bu. Siapa lagi? Fajri Santoso hadir, Bu. Fajri, oke. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Kangen nggak PTM? Alhamdulillah, Bu. Kangen PTM nggak? Kangen banget loh. Kangen bolos. Oke, lanjut. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh.
Misalnya hammer dapat menyebabkan berbagai macam penyakit Ya kasih ke sana. fisik. Terus menimbulkan permusuhan ya. Karena kalau orang mabuk itu kesenggol dikit marah. Ya. Nanesa Pandai. Indonesia ada. Oke. Di meja makan, kalau di meja makan aja ini. Siapa lagi yang ada? 8D. Baru 65 nih. Nanesa Bu. Meja makan aja tuh pakai. 65 orang masa? Pada kemana ini? 64. Hairunisa baru masuk ya. Kameranya di on, coba jangan di off. Biar terlihat. Kamera saya rusak Bu, depannya Bu, rusak Bu. Oh, ini Pak RT bukan? RT-nya kelas 8D bukan? Apa 8E? Udah, lanjut materi selanjutnya slide 26 itu udah selesai ya. Sebelum selesai, ini Ibu akan kasih tugas untuk kalian serahkan. Tugas ini harus selesai sebelum PTS. PTS nanti tanggal 14 ya, Bu Haji. PTS nanti tanggal 14. Ya. Jadi sebelum PTS, semua kelas 8A sampai 8G membuat tugas kesimpulan dari materi hari ini yang Ibu Hajah Mutamanah dan Ibu sendiri sampaikan. Kalian ambil kesimpulannya di satu lembar kertas, boleh 2 lembar juga, silakan. Disimpulkan hasil dari materi ini apa. Nanti disertakan nama, kelas, dan tanggal, diserahkan sebelum tanggal 14. Paham? Paham nggak? Salam tadi. Aku Apa tugasnya? Suruh menyimpulkan isi yang di Ya, dari materi bab 12. Di kertas selembar dikasih nama ya. Dari kelas A sampai kelas G ya. 8A sampai 8G. dikumpulin Bu. Dikumpulkan sebelum tanggal 14. Bu sekolah. Ya, bab 12-nya di buku apa di Zoom-nya Bu? apanya? Bab 12-nya di buku apa di Zoom? Boleh di buku, boleh di Zoom. Hasil Di kesimpulannya. buku halaman berapa? Kenapa? Di buku halaman berapa? Di buku paket. Ah, kan dari tadi Ibu suruh kalian buka buku paket. Di buku paket itu ada di bab 12 di halaman 212. Maaf Bu, tugasnya dikumpulkan. Boleh kalian menyimpulkan dari PPT. Kan nanti akan dikirim di classroom ya. Setelah ini ya, PPT akan Iya, dikirim di Bu. classroom. Jadi kalian silahkan buka ya. Oke Bu. Masih ada waktu. Pertanyaan yang bisa menjawab Bu kasih nilai 80 ya. Kalau tadi menyimak pasti tahu. Nanti sebutkan nama sama kelas. Oke. Siap? Pertanyaannya. Surat Al-Maidah ayat 88 memerintahkan kita untuk apa? Menghindari makanan dan minuman yang haram. Siapa namanya? Fajri Santoso kelas 8D. Wih, Fajri. Lengkapi ya, masih bisa ditambahkan Tuh apa pelengkapnya? jawaban kalian. Lengkapi masih Fajri bisa kelas ditambahkan. 8D. Ayo kelas 8A mana? Ayo. 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G Tolong mana? dibuka kameranya biar terlihat. Muhammad Refi, Bisa. Fathan Sugiyama masih tertutup kameranya. Fahri Arifin,
Oke, pertanyaan kedua dari Ibu. Nanti selanjutnya Bu Hajah Mutamanah. Makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan. Hukumnya jadi apa? Haram bu haram. Haram. Haram bu. Jadi apa? Haram. Diharam namanya, kelas? Namanya siapa? Saya. Ada yang jawab. Tutup aja. Stop share. Ini boleh kan nih seperti itu? Halo? Stop. Pertanyaan diulangi ya. Makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan. Hukumnya adalah apa? Makanannya enak nih. Haram bu. Lezat. Haram. Haram bu. Jawab dulu namanya, kelasnya, pertanyaan. Kelas 8A bu. 8A siapa namanya? Siapa? Gaby bukan? Siapa namanya? Dulu. 8A siapa? Ihsan. Namanya siapa? Ihsan, Bu. Yang tadi siapa? Apa pertanyaannya? Terus pertanyaan ketiga dari Ibu. Nanti setelah ini Bu Hajah Mutamanah ya. Ketika kita mau memotong hewan, bukan kurban, memotong kambing. Terus ternyata kambing itu terjatuh dari mobil dan kemudian terlindas truk kambing itu. Ketika kita mau konsumsi, apakah termasuk kategori halal atau kategori haram? Haram, Bu. Haram bu. Siapa itu yang di kelas berapa? 8B. Haram. Ini 8B haram. Siapa Haram, namanya Bu. 8B? Nuri Ramadhani. M? Nuri Ramadhani. Nuri Ramadhani. Oke. Selamat untuk ketiga anak mendapat nilai 80. Boleh tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan Bu Hajah Mutamanah. Perhatikan ya. Pertanyaan pertama. Makanan yang halal itu kriterianya apa saja? Buka buku. Nuri Ramadhani 8B. Itu halal. Ya apa? Halal dari segi wujudnya atau zatnya Ya. sendiri. Ya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dari proses pengolahannya. Halal dari segi proses pengolahannya. 100 untuk Nuri. 100 ini mah bukan 80 lagi. 100 ya. Boleh tepuk tangan. Ya, pertanyaan kedua. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal itu tujuannya untuk apa? Bebas, kalian bisa berpikir tidak terpaku pada buku. Saya, Bu. Ya, Ihsan. Ihsan. Siapa Ihsan? Ihsan. Nah, Al Ihsan. Bukan Hasan? Tidak kedengaran? Saya, Bu. Fajri Santoso, Bu. Fajri Santoso. Fajri Santoso Silakan kelas jawab. berapa? Dari diri dari penyakit, meningkatkan iman dan mendapatkan Fajri. perlindungan. Menjaga akhlak. Fajri ya. Mana Fajri suaranya? Saya, Bu. Ayo. Menghindari diri dari penyakit, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan, menjaga akhlak, menjaga kehusyukan sholat, Terhenti. mendatangkan rezeki yang baik, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, betul. 100.
Lanjut ketiga, Bu. Oh ya, tadi siapa yang itu Pak Jeri ya? 8D. Iya, Bu. 8D. Oh ya, Pak Jeri. Tepuk tangan buat Pak Jeri. Barangkali ada yang mau menambahkan? Boleh itu jawabannya, silakan. Masih bisa ditambah kok. Tujuannya, kalau kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal itu tujuannya apa? Ada secara singkat juga, ada. Mau secara luas boleh. Ayo. Apa? Ya, Rapli, Gebi, Ran, dulu. Apa jawaban kalian? Itu suara apa ya? Tiga kali. Irma, apa jawabannya? Dengan mengkonsumsi makanan halal ada Masa tidak tahu? ya karena Gampang kok, pendek juga bisa, panjang bisa, mau secara luas atau secara pendek. Apa tujuannya? mendapat ridha Allah Iya, siapa tuh? 100. Siapa? Gebi lagi. Gebi. Itu tujuannya kalau kita mengkonsumsi makanan yang halal itu supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di samping kita makanan yang halal itu untuk mengkonsumsi untuk menyehatkan tubuh dan lain sebagainya ya. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Kalau kita ada di situ tadi Ibu jelaskan makanan yang halal dan baik. Nah, makanan baik itu makanan yang seperti apa? Toyiban, bisa dinamakan dengan toyiban. Buka buku lagi. Makanan toyiban atau yang baik. Dikatakan baik itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, siapa? Ayam, Pak kelinci, Jeri. sama kuda, Ayam, kelinci, biawak, dan keledai liar. apa itu? Tadi, Bu. Nih, kita kan diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan atau minum minuman yang halal dan baik. Kan kalau halal sudah jelaslah yang diperintahkan oleh Allah ya, sesuai syariat Islam. Nah, kalau yang baiknya itu seperti apa? Baik menurut tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88. Toyiban. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan, Bu. Ya, boleh. Itu boleh Makanan salah yang satu kriteria. Apalagi termasuk baik itu boleh itu. Terus apalagi? Boleh ditambahkan. Ayo. Makanan yang tidak Mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Nah, itu dia, mengandung nutrisi bergizi dan menyehatkan. Itu ya. Itu makanya kalau kalian beli makanan atau beli minuman sebaiknya yang baik juga, yang toyib juga ya. Itu jangan asal beli saja. Dan jangan lupa ya, karena kita orang Islam, maka perhatikan kalau beli makanan yang sudah jadi atau instan seperti di supermarket itu perhatikan ada label halalnya ya. Ingat tuh, kan biasanya ada label halal yang sudah disahkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kan apa sekarang ini kan banyak makanan-makanan impor ya, yang tulisannya seperti tulisan Jepang, Korea dan lain sebagainya. Tapi di situ kalian harus lihat labelnya juga ya, halal, ada label halalnya apa tidak itu. Nah, itu bisa menjadi halal dan baik soalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi perhatikan hal-hal seperti itu juga. Kemudian juga tempat ya, masalah tempat menjualnya juga perhatikan bersih apa tidak ya. Kalau memang kalian ingin apa yang kita makan itu baik atau menyehatkan, harus juga tempatnya harus bersih gitu ya. Ngerti? Iya. Apalagi kalian kan suka jajan ya.
minum es, kemudian makan cemilan-cemilan, kemudian makanan yang apa sih lah kekinian lah kata anak sekarang mah katanya gitu. Nah, banyak campuran-campurannya itu. Makanya diperhatikan hal-hal seperti itu supaya tidak menjadi penyakit buat tubuh kita. Karena walaupun sekarang misalkan tidak apa-apa ya, tidak berdampak negatif bagi tubuh kalian, kan menurut kesehatan bisa dampaknya itu nanti sekian tahun yang akan datang. Kalau kita mengkonsumsi seperti makanan yang mengandung pengawet, pewarna, ya seperti itu kata kesehatan bisa menyebabkan sakit, ada sakit kanker ya, itu tumor, itu atau mungkin yang lainnya, itu ya. Udah ya, kita tutup ya. Demikian anak-anak materi kita hari ini. Sekalipun kita nggak bertatap muka, insya Allah kita tetap saling mendoakan ya supaya tetap sehat dan kalian juga tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Kita sama-sama membaca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan baik dari Ibu Hajah Mutamana maupun dari Ibu sendiri. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Ya, Bu. Hari.